Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andegreso Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dan di bagian akhir video nanti kita akan coba untuk lihat lagi gimana sih sebelumnya riwayat pergerakan Bitcoin menjelang fase halving. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 14 Januari 2024. Untuk kalender ekonomi, karena hari ini weekend, hari Minggu, jadi nggak terlalu banyak news ya teman-teman. Kita akan lihat aja news apa yang ada di minggu depan. Di hari Senin, Amerika Serikat bakalan libur karena ada hari Martin Luther King. Itu libur, kemudian event baru mulai rame di hari Selasa. Itu ada Fed Waller yang bakalan speech, lalu ada data unemployment untuk Inggris. Kemudian juga ada untuk statement economic statement dari Eropa ya teman-teman, Uni Eropa. Kemudian di hari Rabunya kita akan dapat data soal GDP China. Dari Inggris akan ada rilis data CPI and interest rate decision di Indonesia. Lalu di di Uni Eropa akan ada data soal CPI and core CPI. Di Amerika Serikat akan ada data soal ekspor import, kemudian retail sales, yaitu di hari Kamisnya beberapa member FOMC juga bakalan speech lagi, ada Williams, Bostic, kemudian ada data housing dan initial jobless claim juga untuk hari Kamis. Hari Jumat kita ada data soal core retail sales dari Inggris, lalu Presiden Christine Lagarde akan speech dari Uni Eropa. Dari Amerika Serikat ya data soal penjualan rumah lama. Jadi itu sih beberapa data yang akan kita temukan di minggu depan teman-teman. Kita akan lihat dulu sentimen-sentimen yang ada pada news belakangan ya. Yang pertama adalah dari JP Morgan, itu melihat bahwa posisi sekarang Ethereum ETF menemui approval di bulan Mei. Itu dikatakan bakalan kemungkinannya tidak lebih dari 50%. Ini pendapat dari JP Morgan. Ini tentunya pendapat yang pesimis ya, pesimis terhadap Ethereum ETF, yang mana sebelumnya kan memang dispekulasikan, wah Ethereum ETF bakalan approve setelah Bitcoin ETF di approve. Jadi kondisi saat ini menurut saya untuk membicarakan ETF Ethereum ini bakalan masih sangat-sangat menarik teman-teman. Beberapa spekulasi muncul, apalagi terkait dengan Ethereum ini kan sudah dinyatakan bukan sekuritas ya oleh SEC. Jadi saya rasa opportunity-nya harusnya bisa lebih besar. Memang JP Morgan ini kadang-kadang bikin ketakutan pada market teman-teman. Kemudian dari berita yang lain, platform apa nih, ini platform DeFi ya, platform DeFi yang beredar. Jadi project-project berbasiskan dengan DeFi, khususnya yang berbasiskan sama game teman-teman, ini tampaknya mengalami pelemahan, bisa dibilang pelemahan. Kenapa demikian? Karena menurut survei yang dilakukan oleh Game7, dia melihat bahwa dari 100% total GameFi yang beredar, hanya 30% yang collapse, teman-teman. Jadi sudah collapse sekitar 30%. Artinya yang yang bisa survive, yang bisa bertahan dalam kondisi pergerakan market dan juga kondisi dari market itu hanya 70%. Jadi bisa dibilang chance untuk project-project gaming di market crypto itu masih bisa dibilang ya beresiko tinggi, teman-teman. Risiko gagal dari proyek-proyek gaming itu sangat-sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman mencoba untuk masuk ya ke proyek-proyek gaming, khususnya yang ada di market crypto, itu wajib untuk benar-benar melihat nih permainannya ini atraktif nggak sih, menarik nggak sih untuk dimainkan. Karena kalau enggak, ya bisa jadi proyek-proyek tersebut juga bisa hilang teman-teman. Jadi hilang karena memang tidak bisa bersaing sama game-game yang lain. Kemudian dari Venezuela dilaporkan menutup cryptocurrency nasional mereka yang memang sudah mereka sahkan bersama Petro, teman-teman. Bernama Petro ya, sorry. Petro ini adalah sebuah token yang memang diciptakan oleh Presiden Nicolas Maduro,
yang mana merupakan presiden dari Venezuela yang diharapkan dengan adanya cryptocurrency ini bisa untuk membantu kondisi daripada perekonomian di sana. Ya sebagai aset hedging lah istilahnya. Tapi ternyata ya adopsi daripada token ini nggak banyak teman-teman. Sehingga ya sama aja seperti mata uang Venezuela. Ya sekarang udah ditutup padahal dia sudah bertahan sekitar tahun 2018 kemarin. Ya kisaran 6 tahun teman-teman. Akhirnya ditutup ya. Kemudian ada ekspansi yang dilakukan oleh Coinbase. Mereka coba untuk ekspansi ke market Eropa dan menargetkan beberapa negara. Salah satunya sih Siprus, teman-teman, sebagai pusat kripto di Eropa sana ya. Jadi Coinbase sekarang tidak hanya berani main di kandang Amerika saja, mereka udah berani keluar, teman-teman, bahkan menyasar market-market yang ada di Uni Eropa. Jadi ini sebuah perluasan bisnis yang mereka lakukan dari Coinbase. Kemudian ini ada analis dari CryptoCon, teman-teman menggunakan Ichimoku Cloud ya. Ichimoku Cloud sebuah indikator yang merupakan sering kali dipakai teman-teman untuk memprediksi kira-kira pergerakan market bakalan kemana. Kalau kita lihat sih dari analisa ini dilihat dari time frame weekly teman-teman. Posisi pergerakan Bitcoin sekarang sudah berada di atas awan. Ya, yang menunjukkan bahwa pergerakan Bitcoin sebenarnya lagi dalam tren bullish secara time frame weekly. Jadi, ya apakah pergerakan Bitcoin bakalan berpeluang untuk koreksi saat ini? Ya mungkin aja, teman-teman. Karena kalau kita melihat dari indikator ya, memang pergerakan Bitcoin ini belakangan udah jauh melampaui awan yang ada di bawah sini, teman-teman. Dari riwayat-riwayat sebelumnya, koreksi bakalan mungkin berpeluang terjadi seiring dengan menjauhnya pergerakan Bitcoin dari awan Ichimoku Cloud. Dan CryptoCon melihat bahwa red cloud target itu sudah tercapai, yaitu di kisaran 49 ribuan. Jadi saat ini ya bisa dibilang pergerakan Bitcoin menjelang target-target tersebut, teman-teman. Jadi ya mungkin akan wajar kalau fase-fase koreksi berpeluang untuk terjadi ke depannya. Jadi itu dari CryptoCon melihat posisi pergerakan Bitcoin saat ini. Kemudian penurunan yang terjadi pada Bitcoin di perdagangan kemarin diduga nih karena aksi sell off, karena aksi taking profit yang dilakukan oleh banyak investor besar. Karena ya sell on news, kita udah sering kali bilang teman-teman, bahkan dari 3 video terakhir di channel ini kita sudah bilang hati-hati sama sell on news, buy on rumor, sell on news. Itu sering kali memang terjadi di market crypto. Dan akhirnya ya sepertinya setelah approval dari Bitcoin ETF, pergerakan Bitcoin sempat naik ya kan, ternyata ada sell off yang dilakukan oleh para whales atau itu market maker yang memang sudah melakukan spekulasi sebelumnya. Itu Grayscale dikabarkan menjual sekitar 4.000 Bitcoin ya, melakukan transfer. Ini dideteksi langsung oleh Arkham Intelligence yang melihat posisi Bitcoin, yang melihat posisi Grayscale wallet itu memang tengah terjadi transaksi ke Coinbase dan beberapa wallet yang lain. Ya, ini penjualannya dilakukan 1.000 Bitcoin setiap transaksinya, teman-teman. Itu dari berita kemarin. Nah, sekarang teman-teman kita akan lihat ya gimana sih kondisi pergerakan dari Bitcoin menjelang halving. Ini aku ambil datanya dari NiceHorse, kemudian dari Crypto Coin Market Cap, dan satu lagi dari Watcher Guru. Dari 3 indikator ini cukup mix sebenarnya ya, kapan Bitcoin halving. Ada yang bilang 17 April 2024. Ada yang bilang ini April, 99 hari lagi. Kalau yang ini 94 hari lagi. Kalau yang dari Watcher Guru melihat 19 April, 94 hari lagi. Jadi kita anggaplah Bitcoin halving akan ada di tanggal 17 April ya. Kita anggaplah seperti itu. Kemarin juga banyak yang bilang, wah Maret sudah halving. Tapi setelah aku cek websitenya yang mana ya, kok nggak ada ya. Tiba-tiba hilang aja teman-teman. Kita anggaplah Bitcoin halving akan terjadi di April. Ya, di tanggal 17 atau mungkin meleset teman-teman, karena yang namanya periode halving ini nggak bisa diprediksi secara nyata karena kan ini berhubungan sama miners yang melakukan validasi transaksi teman-teman. Jadi bisa aja
perhitungan kapan terjadi halving itu ada selisih, ada perbedaan gitu. Tapi ya kita sepakati lah bulan April atau kalau lebih cepat ya di Maret, April, mungkin kalau lebih lambat ya di Mei, teman-teman. Jadi kisaran itulah. Nah, sekarang kita akan lihat nih gimana sih riwayat Bitcoin menjelang pergerakan dari halving. Bentar, aku akan hapus dulu indikator MACD di bawah. Kemudian indikator smart money mungkin dibiarin aja biar nggak terlalu banyak indikator aja. Teman-teman, ini kita pakai logarithmic chart ya. Kita lihat gimana pergerakan dari Bitcoin dari halving ke halving. Ini kita pakai time frame weekly. Teman-teman, aku sudah kasih tanda. Tanda yang garis biru secara vertikal ini adalah tanda Bitcoin halving sebelumnya. Dan kalau kita lihat, kita udah mendekati fase tersebut ya, teman-teman. Dan kita menjelang fase halving yang dinantikan oleh banyak investor. Lalu apa sih yang terjadi pada pergerakan Bitcoin sebelum fase halving? Kalau kita lihat dari sejarahnya, yang pertama halving terjadi di bulan November, tahun 2012. Waktu itu pergerakan Bitcoin masih market cap-nya kecil. Harga Bitcoin waktu itu cuma $10. Ya, tahun 2012 harga Bitcoin cuma $10 dan tentunya dengan market cap yang kecil ini, volatilitas yang terjadi pada Bitcoin itu sangat-sangat tinggi. Waktu itu ketika Bitcoin halving, nggak peduli halving, dihajar aja langsung bullish. Dan kalau kita lihat dari riwayatnya di tahun 2016, bulan Juli itu ada halving juga. Waktu itu, beberapa minggu sebelum halving Bitcoin, ada penurunan yang terjadi pada bulan Juninya. Ya, pergerakan Bitcoin justru terkoreksi. Bahkan setelah halving terjadi di tahun 2016 tersebut, pergerakan Bitcoin masih terus lanjut melakukan tahap koreksi. Ini kita coba untuk ukur ya, kira-kira koreksi yang terjadi pada Bitcoin itu gimana sih? Kalau kita menggunakan Fibonacci retracement, kita dari swing high kita tarik ke swing low di sini. Kita melihat bahwa penurunan yang terjadi pada Bitcoin itu sejelek-jeleknya cuma turun sampai Fibo 50%, yaitu di kisaran $480. Ya, dari all time high sebelumnya Bitcoin itu ada di kisaran 797. Itu crash turun teman-teman menjelang halving, sampai halving terjadi pun dia masih turun dan mencapai bottomnya di area tersebut. Setelah itu pergerakan Bitcoin kembali melanjutkan tren rally dan bullish sampai 2017. Setelah itu masuk bear market lagi, penurunan terjadi. Di bulan Desember, Bitcoin kembali mengalami rally atau yang kita sebut sebagai fase pre-bull market. Ya, dan setelah itu pergerakan Bitcoin menyentuh level puncak di kisaran level 1.400-an dolar. Dan bener ya? Ini di harganya 14 ribuan, teman-teman. 14.100-an ya. Di tahun 2019 bulan Juni, pergerakan Bitcoin menyentuh level top dari pre-bull market. Setelah itu market cenderung korektif. Dan kalau kita ukur posisi koreksi yang terjadi pada Bitcoin, kita tarik dari swing high, tarik ke swing low yang ada di sini, kita lihat penurunan yang terjadi itu jauh menembus level Fibo 50%. Artinya pada fase ini crash besar terjadi pada Bitcoin. Ya, dia tidak respect sama Fibonacci retracement. Lalu, teman-teman, kalau kita lihat dari kondisi pergerakan sekarang, Bitcoin kan sudah rally ya, sudah naik lumayan lama nih, sejak bulan November 2022, Bitcoin sudah mencapai level bottoming, 2023 full Bitcoin bullish, teman-teman. Dan menurut saya pergerakan Bitcoin memang udah waktunya untuk koreksi setelah fase yang cukup panjang. Tapi kita nggak tahu nih fase koreksi yang terjadi pada Bitcoin, apakah bakalan crash-nya dalam, atau mungkin rendah aja, atau bagaimana. Banyak spekulasi yang mengatakan Bitcoin bisa turun ke 30 ribuan. Bahkan ada yang bilang Bitcoin bisa turun ke 20 ribuan. Ya kita nggak tahu realitas seperti apa. Karena yang menentukan tersebut adalah market. Gimana market merespon dari pergerakan atau sentimen narasi yang ada pada Bitcoin. Tapi kalau menurut saya sih, melihat posisi sekarang kan Bitcoin ETF udah diresmikan. Itu berarti peluang nih untuk banyak sekali hedge fund untuk mulai melakukan akumulasi Bitcoin ke depannya. Let's say kalau ada diskon besar-besaran, pasti mereka nggak akan melewatkan momentum-momentum tersebut. Jadi karena institusi besar sekarang udah boleh masuk,
Jadi ya hati-hati sama yang namanya penurunan terjadi pada Bitcoin. Bisa jadi penurunan-penurunan yang dalam tersebut bakalan dimanfaatkan, teman-teman. Jadi maksudnya jangan sampai teman-teman ketinggalan ketika ada crash ya. Jadi itu untuk posisi sekarang di time frame weekly kita kan belum closing, closingnya besok. Teman-teman, so far masih ada satu candle shooting star yang berpeluang tercipta dan ini mungkin akan mengarahkan ke tren penurunan jika di minggu berikutnya kita kembali merah, teman-teman. Jadi untuk posisi sekarang sebenarnya masih belum ada indikasi pembalikan arah. Jadi ibaratnya sekarang masih cukup positif lah untuk Bitcoin. Itu kalau kita lihat dari time frame daily, teman-teman, pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin itu jelas negatif. Kita closing di kisaran area 43 ribuan ya di perdagangan kemarin, dan ini tentunya membuat false breakout terjadi pada ascending triangle pattern yang sudah sebelumnya terbentuk. Dari volume perdagangan kemarin itu tinggi banget. Terus juga ada volume smart money yang anjlok di perdagangan kemarin. Jadi untuk saat ini smart money kelihatannya sih memang sudah pada taking profit. Dan teman-teman, menjelang halving seperti riwayat-riwayat yang teman-teman perhatikan, Bitcoin itu cenderung ada koreksi sebelum halving terjadi. Jadi untuk saat ini menurut saya cukup make sense kalau Bitcoin mengambil koreksi sementara waktu. Tapi itu bukan berarti teman-teman harus panik ya. Kita cuma bisa melihat nih beberapa level-level yang penting untuk aku perhatikan atau untuk yang kita bisa perhatikan. Untuk area support terdekat pada Bitcoin yang kuat saat ini ada di kisaran 38.000 dolar. Itu level yang memang sudah umum, sudah sangat-sangat penting untuk teman-teman pantau. Tapi let's say kalau seandainya area level 38.000 tersebut berhasil ditembus oleh Bitcoin karena mungkin sentimen negatif, ada narasi-narasi atau sesuatu hal yang menyebabkan market turun, ya level-level berikutnya, level support di bawah, teman-teman juga boleh untuk pantau. Salah satunya ya ada di kisaran level 34.000 sampai 35.000 menjadi area support berikutnya. Kalau ditembus lagi gimana? Ya udah, target berikutnya di kisaran level 30 ribuan. Kalau saya pribadi sih planning saya ya level 30 ribuan ini bakalan menjadi level yang penting. Saya nggak tahu level 30 ribu itu bakalan dites atau nggak nanti. Tapi saya akan berpikir kalau level akumulasi yang ideal yaitu di bawah 38 ribu. Jadi seandainya kalau Bitcoin udah turun di bawah level tersebut, saya akan dedicate untuk cicil lagi, teman-teman. Sementara sih kalau portfolio saya udah jual ya, teman-teman. Kemarin kita sempat posting juga sih. Jadi ini yang tahu cuma komunitas Telegram kita aja ya. Kita nggak sempat sharing di YouTube sebelumnya. Portofolio toko kripto. Jadi saya memang agak sering untuk update nih portfolio saya di grup, teman-teman. Jadi saya nggak sebarkan keluar. Sorry nih, portofolio. Jadi saya memang nggak sharing di luar, teman-teman. Jadi saya udah jualan ya USDT dan juga IDR. Itu tok yang saya punya. Sebelumnya saya udah melakukan taking profit juga, teman-teman, dan menyisakan 50% aset kripto yang saya punya. Ada GRT, Ethereum, Matic. Itu saya masih hold sebelumnya. Ini tanggal 11 Desember. Ya, setelah itu saya jual karena memang ya udah deh sell on news aja gitu. Saya pikir juga kondisi market memang lagi apa ya, lagi positif banget, teman-teman. Banyak orang yang kayak antusias banget, wah Ethereum ETF di approve. Tapi saya ingat gitu sebuah apa ya, kata-kata quote gitu, kata-kata bijak gitu dari Warren Buffett. Dia bilang gini, hati-hati teman-teman, takutlah ketika orang itu serakah. Wah, takutlah kalau teman-teman lihat di YouTube nih atau di sosial media manapun orang-orang itu nyuruh, "Wah, ayo beli, beli, beli." Nah, itu teman-teman harus takut, teman-teman. Kenapa? Karena psikologi dari market itu kadang-kadang ya retail sama whales itu psikologinya terbalik, teman-teman. Ketika whales itu ketika market itu kayak ketakutan, whales biasanya mengambil momentum untuk melakukan pembelian. Dia akumulasi juga, teman-teman. Tapi ketika market sudah euforia, whales-nya itu bukannya naikin harga ya, mereka justru malah jualan.
Karena kebetulan kan banyak orang yang mau beli, banyak retail yang mau beli. Ya udah Wheels-nya tinggal jualan aja. Mumpung ada yang mau beli. Dan ketika orang udah takut, panik, mereka buang barang ya kan, Wheels-nya justru malah lakukan akumulasi. Jadi mindset terbalik ini yang sering terjadi pada market. Makanya ketika pengumuman kemarin, wah Bitcoin ETF di-approve. Saya langsung jual, teman-teman. Jadi sell on news. Ya itu sih teman-teman, by the way yang mau join di komunitas Telegram kita, linknya ada di kolom deskripsi ya. Ini saya posting di hari apa nih? Hari Selasa. Sorry, hari Kamis ya. Hari Kamis saya posting, sekarang kan hari Minggu. Saya udah keluar dari market. Paling menyisakan sedikit aja, biarin aja. Teman-teman, saya lebih prefer untuk nunggu market koreksi dulu. Jadi sementara di Januari ini saya agak banyak kerjaan, jadi mau fokus sama kerjaan yang lain dulu. Mumpung pergerakan Bitcoin udah turun, jadi nanti saya pelan-pelan pantau kira-kira di level mana Bitcoin menarik. Ya udah, di bawah level 38.000 saya udah pasang set target saya. Kalau dia turun di level tersebut, saya akan cicil beli lagi ya teman-teman. Tentunya beli altcoin yang punya narasi menarik. Ethereum saya akan cicil balik nanti. Kemudian GRT udah turun parah ya. Mungkin INJ juga atau render. Kayaknya sih koin-koin kayak gitu. Oh, hari ini ada yang menarik karena dari Celestia justru all time high, teman-teman. Celestia mencapai all time high. Lalu Polygon Matic masih dalam tahap koreksi. Altcoin rata-rata lumayan positif. BTC dominance di perdagangan kemarin anjlok lagi, teman-teman. Bitcoinnya survive. Kemudian ya itulah kondisi dari market ya. Teman-teman, saya nggak tahu ini bakalan terjadi pada semua altcoin atau enggak. Tapi kalau saya melihat untuk posisi sekarang hanya beberapa altcoin aja yang masih dalam sentimen bullishnya. Beberapa udah pada koreksi ya. Dilihat dari apa namanya, struktur dari marketnya udah bikin higher low baru, teman-teman. Jadi itu kalau saya sih mau rehat dulu, mau istirahat dulu, capek juga teman-teman. Trading lihat market ya kan. Jadi itu bisa mengganggu psikologi. Jadi mumpung ada diskon nanti saya akan coba untuk pikirkan untuk cicil lagi. Jadi paling gitu aja. Ingat menjelang halving memang wajar terjadi koreksi. Yang paling penting teman-teman lakukan akumulasi ketika harga diskon itu datang. Ingat kata-kata dari Warren Buffett, selalu takut ketika banyak orang yang mulai serakah, dan teman-teman juga harus serakah ketika orang lain takut. Jadi gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.